Saya persilakan penyangga berikutnya, Profesor Dr. Hadi Nur, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Hadi. Oke, terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Hari Budiman, kemudian tim promotor, kemudian juga jurusan kimia UI, dan juga Universitas Indonesia yang telah berhasil mencetak doktor-doktor baru dalam bidang kimia. Saya pikir sungguh pencapaian yang menggembirakan bagi kita semua yang menginginkan melihat dunia sains kita di Indonesia maju. Kita tahu bahwa riset itu didasarkan dari riset-riset yang sebelumnya, ya kan? Dan tidak pernah berhenti berkembang, dan juga kita perlu mencari kebenaran. Itu yang paling penting. Kalau saya memperhatikan tadi ada pertanyaan-pertanyaan, saya ingat pertanyaan Prof. Yoki Yulizar fokus kepada aplikasi. Saya akan fokus kepada sainsnya, khususnya fundamental science ya. Dan saya masih ingat ya, sewaktu ujian tertutup saya pernah memberikan komentar bahwa riset ini perlu dilihat dari aspek fundamental science ya. Karena kita ini adalah saintis dalam bidang kimia. Saya ingin mendapatkan perspektif ya dari dan komentar dari Pak Hari Budiman ya. Apa yang perlu dilakukan ya dari aspek fundamental science, atau rekomendasi dari Pak Hari Budiman terutama untuk mengaitkan antara struktur dan sifat dari air hot NAS ya, yang setelah sintesis itu. Ini adalah material sensor gas karbon monoksida yang telah kita buat, yang telah disintesis, terutama dari aspek mekanisme dari sensor. Tadi ada slide tadi saya lihat itu sangat menarik ya, warna-warni dan nampak interesting itu. Ini related juga dengan pertanyaan Prof. Ivan ini ya. Dan bagaimana ya cara Pak Hari mengelusidasi mekanisme tersebut secara eksperimen? Terima kasih ya. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Hadi Nur. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak sebagai dari perspektif fundamental science ya, terkait tadi dengan khususnya di bagian mekanisme sensing gas seperti yang tadi sudah oleh Prof. Ivan ini. Bagaimana untuk penelitian meskipun gua nyontek untuk penelitian ini saat ini kita belum melakukan kajian mendalam apakah mekanisme reaksi yang terjadi tadi yang sudah saya jelaskan, di mana mekanisme sensing yang terjadi di mana oksigen dari udara itu absorpsi ke permukaan TO2 membentuk oksigen minus kemisopsi, kemudian oksigen minus kemisopsi ini nanti akan bereaksi dengan CO membentuk CO2. Dari perspektif fundamental science, sebenarnya hal ini bisa dilakukan kajian lebih lanjut secara eksperimental, yaitu dengan cara mendalami kinetika reaksi dari selama proses sensing berlangsung. Saat ini belum dilakukan, namun memang menjadi poin penting ke depannya untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mendalami kinetika reaksinya. Kita sudah berdiskusi juga dengan tim bahwa kajian kinetika reaksi ini diperlukan nanti untuk menentukan, karena pada saat oksigen molekul itu dari udara itu terabsorpsi, ada beberapa spesies oksigen yang akan terbentuk. Ada oksigen molekular, oksigen 2 minus, oksigen minus 1 sama oksigen minus 2. Yang dapat bereaksi dengan CO itu yang reaksi yang kedua, oksigen minus 1 dengan oksigen minus 2. Nah, untuk memastikan tahapan reaksi mana satu atau dua yang sangat berperan dalam mendeteksi CO, bereaksi dengan CO, itu dapat dilakukan dengan kajian kinetika reaksi, di mana dalam eksperimennya
kita perlu memonitor karena di sini ada perubahan, ada terjadinya reaksi kimia tadi, reaksi reduksi oksidasi dari CO menjadi tambah O- jadi CO2 sambil melepaskan elektron. Di sini perlu pemonitoringnya. Jadi jadi pada awal saat sebelum CO dieksposkan itu konsentrasinya kita dapatkan berapa ppm, kemudian ketika CO itu dieksposkan selama sensing test, kita monitor seberapa besar konsentrasi CO itu berubah menjadi CO2 per satuan waktu, sehingga kita dapat memprediksi nanti karena kinetika reaksi ini berkaitan dengan kecepatan reaksi, berapa konsentrasi yang berubah tiap satuan waktu. Dan dalam hal ini memang perlu lagi diperkaya nanti dalam eksperimennya, pengujian sistem sensing gas kita perlu ditandem dengan alat instrumen yang lain untuk mendeteksi produk reaksi yang terbentuk tadi CO2, misalnya dengan GC, sehingga kita dapat nanti didapatkan data seberapa besar konsentrasi produk yang terbentuk setiap satuan waktu. Mungkin itu Prof. Terima kasih Pak Hari Budiman, saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih.